Oke, buka halaman 14, kita lihat soal yang pertama, tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Nah, ini ada 1/5, kita bisa pakai dua cara ya. Cara yang pertama dengan mengalihkan supaya si penyebutnya menjadi 10. Ya, ini kalau bisa. Ya, 5 dikalikan berapa supaya jadi 10? Dikalikan 2, Miss. Oke, kalikan 2. Berarti yang atas juga sama, dikalikan 2. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Nah, 2/10. 2/10 ini bentuk desimalnya berapa? 0,2. Ya, ingat yang pelajaran yang lalu. Berarti kalau misalnya 3/10 nih, misalkan 3/10 ya berarti 0,3 gitu ya. Atau cara yang simpel, yang paling mudah, 1/5. Nah, cara yang paling simpel yaitu si pembilang dibagi penyebut. 1 dibagi 5. Miss kan nggak bisa, iya. Karena tidak bisa, kan kita berarti harus meminjam angka 0 dari luar. Jadinya 10. Kalau 10 bagi 5 kan bisa ya. Nah, karena kita meminjam angka 0 dari luar, berarti si 0-nya kita taruh juga di atas nih. 0, jadinya 10 dibagi 5 berapa? 2. Iya, 2. 2 kali 5, 10. Kurangin 0. Nah, berarti ini hasilnya 0,2. Berarti 1/5 ini 0,2 hasilnya. Kemudian nih misalkan nih 3/4. Nah, 3/4 kalau kita dibikin untuk jadi penyebut 10 kan nggak bisa. Berarti harus dijadikan penyebut 100. Wah, lama ngitungnya. Lebih baik kita pakai cara yang kayak tadi. Berarti orat-orat di sini ya. Ini 3/4. Berarti pembilang dibagi penyebut. Berarti 3 dibagi 4. Nah, kan Miss nggak bisa 3 dibagi 4. Ya, kita pinjam lagi caranya angka 0 dari luar. Kemudian karena kita pinjam angka 0 dari luar, berarti atasnya kita jadikan 0, selanjutnya nih 30 dibagi 4. 4 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 30. Dikalikan 7, Miss. Iya. 7 kali 4, 28. Kita kurangin. Belum berhenti ya, karena belum menghasilkan 0. 30 dikurangin 28, 2. Nah, 2 dibagi 4 kan nggak bisa ya, kita pinjam lagi. Tapi kalau kita pinjam lagi, ini tidak usah ditambahkan 0-nya, karena sudah di awal tadi. Selanjutnya 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 4 berapa? 20. 20 kurangin 20, 0. Nah, kalau sudah hasilnya 0 gini, berarti kita sudah menemukan jawabannya. Berarti 3/4 ini 0,75 ya. Kemudian kalau misalkan yang ini nih 100, 5/100. Nah, kalau 5/100 berarti ini kan 0-nya ada 2 ya, 100 ini 0, kalau kita naruh angka 5 aja cuman satu angka dong di belakang koma. Karena ini ada 2 0-nya, kita tambahkan juga 0, 5. Nah, jadi ini 0,05. Selanjutnya, kalau ini gampang ya, ini 41/100, berarti ini tinggal ini aja 0,41. Nah, seperti itu untuk yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2. Tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal. Nah, ini 0,6. Pecahan biasanya berapa? Nih, karena ininya angka di belakang komanya hanya 1, berarti ini sudah bisa ditebak per 10. Ininya berarti 6, 6/10. Sama ini juga 0,8. Berarti 8/10. Kemudian ini 0,02. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Nah, per 100 berarti ini berapa atasnya? Ini 2. Jangan ditulis 02, tapi tulis angkanya saja. Angka 2-nya saja. Jadi 2/100. Seperti itu. Nah, sama ini 0,45. Berarti bentuk pecahan biasanya 45/100. Seperti itu ya. Kalau yang ini gimana, Miss? 0,300. Ini ada berapa angka di belakang koma ini? 1, 2, 3. Berarti per 1000. Karena ada 3 angka di belakang koma. Ininya 3. Tuliskan 300. Ya. Kemudian nomor 3, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. Nah, sekarang yang ditanya bentuk persen dari pecahan biasa.
ini 1/4 dibuat menjadi bentuk persen kayak gimana ya? Ini ada caranya nih yang di atas ya. Menentukannya ya sama, berarti kita tinggal dikalikan ke 100, penyebutnya kita buat menjadi 100. Ini penyebutnya kita buat jadi 100, berarti ini dikalikan berapa? 4 dikalikan berapa supaya menjadi 100? Kalikan 25. Ini juga sama dikalikan 25. Ya, berarti 25/100. 25/100 itu berapa persen? 25%. Nah, seperti itu. Ya, berarti dibuat ke angka per 100. Sama, kalau yang ini 4/5, ya berarti sama nih. Dikalikan berapa? 5 dikalikan berapa supaya jadi hasilnya per 100? Berarti kalikan 20. Berarti kalau begitu atas juga dikalikan 20. Ya, berarti 20, 4 kali 20, 80. Berarti 80%. Nah, seperti itu ya. Kemudian beralih ke nomor 4. Nomor 4, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen berikut. Tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen berikut. Ini 25%. 25% berarti kita buat pecahan biasa dulu. Berarti 25/100. Nah, yang diminta apa? Bentuk pecahan sederhana. Berarti disederhanakan. Caranya menyederhanakan yaitu dengan membagi. Ya. Yang dibagi dengan angka yang bisa membagi keduanya, baik angka pembilang ataupun penyebut. 25/100 kita langsung dibagi dengan angka 25 aja biar cepat ya. Ini 25, 100 juga dibagi 25. 25 bagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Ya, jadinya 1/4. Kemudian contohnya lagi ini deh, 72. 72% berarti sama dengan 72/100. Nah, kita buat ke bentuk pecahan paling sederhana. Ingat dengan ini kan sudah 72/100 ya. Nah, untuk dibuat ke pecahan yang paling sederhana berarti coba kita dibagi langsung saja. Kalau gitu kita bagi 2 aja dulu biar kalian lebih mudah ya. 72 dibagi 2 berapa? Kita orat-orat lagi. 72 dibagi 2. 7 dibagi 2 kalikan berapa yang hasilnya mendekati 7. Berarti kalikan 3. 3 kali 2 6. Ini ya, 6. 7 kurangin 6 1. Turunkan dan angka 2 nya. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 kali 2 12. Nah, berarti 12 kurang 12 0. Ini sudah 0 hasilnya, berarti ini 36 hasilnya. 36/100 dibagi 2 50 ya, nggak usah dioret-oret, kalian sudah bisa. Kemudian 36/50 ini masih kita bisa sederhanakan lagi, kita bagi 2 lagi. Masing-masing dibagi 2. Ini 50 bagi 2 ini udah ketahuan 25 ya. Tinggal 36 dibagi 2, orat-orat lagi. Jangan sungkan untuk mengorat-orat. Bagi 2, 3 dibagi 2, 1 ya. Karena 1 kali 2, 2 berarti mendekati 3 ini. 3 kurangin 2, 1. Turunkan lagi angka 6-nya, ini 16, 16 dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16. Kurangin 0 nih, berarti ini hasilnya 18. Nah, jadi bentuk paling sederhananya yaitu 18/25. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Berikut data nilai ulangan matematika dari 25 orang siswa. Nilainya nih, yang dapat nilai 5 2 siswa, nilai 6, nilai 7, 8, 9. Nah, karena ini totalnya 25 siswa, berarti ini kan perintahnya tentukan persentase setiap nilai yang didapat siswa. Berarti setiap nilai ini kita persentasekan. Caranya gimana? Yang nilai 5, ini ada 2 siswa, berarti karena keseluruhannya ada 25 siswa, berarti dibuat penyebutnya 25. Ininya 2. Nah, caranya gimana? Untuk menentukan persentase, kita bisa mengalihkan supaya si penyebutnya menjadi 100. Berarti 25 dikali 4. Nah, atas juga berarti sama dikalikan 4. 2 kali 4, 8. Nah, 8/100. Berapa persentasenya? Berarti ya 8%. Sama juga yang nilai 6. Nilai 6 ada 4 siswa. Berarti 4/25. Kita buat persentase kan, dikali 100. Dia kali 4. Ini atas bawah kali 4, atas juga dikalikan 4.
4 kali 4 berapa? 16. 16 per 100 berarti berapa persen? 16%. Begitu juga yang nilai 7. Nilai 7 ini ada 8 siswa. Berarti 8 per 25. 8 per 25 berapa persentasenya? Sama, dikalikan 4 juga. Ini dikalikan 4 juga, dibuat per 100. 8 kali 4, 32. Berarti 32%. Nah, selanjutnya kerjakan kalian ya, sendiri ya. Terus yang nomor yang B-nya, jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Caranya ini kalian jumlahkan dulu. Ya, yang di sini jumlahkan dulu. Setelah dapat jumlahnya, baru nanti dari 25 orang ini dikurangin jumlah yang tadi ini. Itu hasilnya yang mendapatkan nilai 10. Oke, terima kasih.